Yang pertama, mampu mengembangkan software. Anda akan dibimbing merancang perangkat lunak seperti aplikasi untuk smartphone. Biasa saja setelah lulus Anda dapat membuat sebuah software yang user-friendly. Yang kedua, prospek masa depan yang menjanjikan. Banyak perusahaan besar maupun perintis startup yang membutuhkan lulusan dari jurusan tersebut. Anda bisa menjadi freelancer atau pekerja lepas. Penghasilan peroleh pun tak kalah besar dari pegawai yang bekerja di perkantoran. 3. Lebih cermat saat membeli perangkat. Anda lebih cermat saat membeli perangkat. Ketika kuliah, Anda akan mengenali istilah-istilah seperti RAM, hard disk, GPU, coding, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui fungsi hingga kelebihan dan kekurangannya, Anda dapat mengetahui jenis perangkat yang sesuai kebutuhan. Yang keempat, menghemat waktu kerja. Memberi kemudahan untuk mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh, misalnya berbelanja online, pesan tiket kereta online, dan lain-lain. Waktu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun untuk mencari dan mendapatkan informasi lewat akses internet. Dijadikan sarana hiburan, misalnya mengakses sosial media, ataupun streaming, film, dan musik. Yang terakhir, yang kelima, aplikasi bermanfaat. Muncul aplikasi kesehatan yang bisa didownload secara gratis untuk mengatur gaya hidup, pola makan, olahraga, dan juga banyak video-video YouTube tentang edukasi kesehatan yang sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Sekian dari saya. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dengan berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia. Bagi para pelajar, ini sangat bermanfaat karena mempermudah mereka dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelajaran yang dijalani. Yang kedua, mengetahui pemrosesan informasi pada komputer. Kita mampu menganalisis sebuah sistem yang digunakan dalam perangkat dan merancang sistem baru yang lebih inovatif. Yang ketiga, mampu memahami proses kerja dan informasi pada hardware. Kita akan memiliki pengetahuan mendalam tentang komputerisasi yang tak banyak dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Bahkan bisa menciptakan sebuah sistem komputer terbaru yang berguna untuk perkembangan zaman. Yang keempat, peka terhadap perkembangan teknologi. Menjadi lebih peka dengan perkembangan teknologi yang terupdate. Hal ini akan membuka mata mereka terhadap apa-apa saja yang perangkat informatika yang saat ini sedang booming. Tak hanya tahu saja, kita akan mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut menjadi sebuah skill yang berguna untuk inovasi yang tiada batas. Yang terakhir, memudahkan pekerjaan dengan menggunakan sistem informatika. Dengan menggunakan sistem informatika, kita dapat memudahkan dan mempercepat pengerjaan suatu tugas seperti saat ingin membuat surat. Yang pertama, pornografi. Kebebasan mengakses internet dari berbagai gadget membuat banyak orang bebas mencari konten dewasa. Bahkan konten ini telah banyak terpapang di blog-blog umum berupa iklan. Sedangkan untuk membatasi konten adalah hal yang sangat melelahkan, bahkan hampir tidak mungkin. Pemerintah sempat membatasi konten-konten dewasa beberapa tahun lalu, tapi kini konten dewasa kembali merajalela sehingga mudah ditemukan di mana-mana. Yang kedua, kecanduan game online. Awalnya game tujuannya buat menghibur, tapi semakin banyak game online yang beragam sehingga para gamers kadang lupa waktu. Apalagi kebanyakan pemainnya adalah siswa-siswa yang sedang belajar. Jadi kalau kecanduannya parah, game online menyita waktu belajar siswa. Yang ketiga, meregangkan hubungan sosial yang nyata. Karena komunikasi sekarang sering melalui media daring atau tidak langsung, maka perlahan-lahan orang akan kehilangan kemampuan untuk berbicara kepada orang lain secara nyata dan menjadi seorang pemalu. Jadi misalkan kalau ada di kafe gitu, ada dua orang ternyata gak saling ngomong, ternyata ngomong lewat HP-nya. Yang keempat, maraknya akun palsu. Biasanya akun palsu dibuat untuk merahasiakan identitas dunia nyatanya di dalam dunia maya. Jika akun palsu tersebut dibuat untuk menipu, membuat ribut, melancarkan paham radikalisme dan lain-lain, justru ini sangat berbahaya sekali.
Yang kelima adalah radiasi. Radiasi elektromagnetik yang sangat tinggi dipancarkan oleh berbagai perangkat. Radiasi tersebut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, penggunaan perangkat secara 24 jam tidak disarankan. Itu kurangnya komunikasi tatap muka. Kedengarannya sangat ironis ketika kurangnya komunikasi tatap muka disebut-sebut sebagai salah satu efek negatif dari internet. Seharusnya mendekatkan orang, tetapi kenyataannya adalah bahwa bagaimana banyak orang merasa lebih mudah untuk berkomunikasi melalui internet daripada dengan cara langsung tatap muka. 2. Kurangnya kreativitas. Hal tersebut bisa membuat kamu menjadi kurang kreatif karena secara kamu tidak sadari kemudahan mendapatkan semua informasi yang kamu butuhkan dari internet bisa meningkatkan plagiarisme yang menyebabkan kurangnya kreativitas. 3. Cyberbullying. Cyberbullying pada dasarnya adalah istilah untuk menggambarkan intimidasi menggunakan internet. Kerugian ini dapat dianggap sebagai salah satu efek negatif paling jahat dari internet. Sudah banyak orang yang menjadi korban cyberbullying. 4. Privasi terancam. Kamu tidak menyadari adanya ancaman privasi data pribadi. Kamu bisa dengan mudah diketahui oleh orang asing untuk disalahgunakan. 5. Membuang-buang waktu. Kesalahan pengguna internet akan membuat kamu menghabiskan waktu terlalu banyak di internet, dan kamu harus mengurangi untuk kegiatan lain seperti bekerja atau belajar.